Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembukaan sekaligus materi kebijakan Kementerian Agama kepada Bapak Dr. Haji Jalalus Sayuti SSMPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Pengawas Bina, Disematkan. Pengawas Bina Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati para Pokja ya, kalau salah nama ada Pokja dari kalian sendiri, terus ada MGP Bahasa Indonesia, ada MGP Matematika, dan ya tiga ya, Matematika, Bahasa Indonesia dan KKN yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di aula atau di ruang pondok pesantren bukan tasnya Abdin Uqayyim ya, Sari Kabupaten Lombok Barat. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini terkait sebagai umat yang bertakwa dan dapat syafaat yang nanti berakhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh peserta kegiatan Pak Pokja tadi, 3 Pokja tadi yang berbahagia. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT pertama kaitan dengan sudah kita diberikan beberapa kegiatan oleh Rektor GTK ya, Kementerian Tenaga Pendidikan dari Kementerian Agama RI, dan tahun 2021 kita mendapat 34 Pokja masuk pengawas, juga ada KKG dan ada MGP. Dan tahun 2022 ini kita mendapat dari 41 Pokja. Alhamdulillah. Yang mana 41 Pokja ini semuanya menyebar di 10 kecamatan, dan yang terbanyak itu berada di kecamatan Gunung Sari ya, Gunung Sari termasuk dari Sesele kemarin,
kemudian ada yang Najah, ada yang di sini juga ada Kazim. Jadi artinya apa? Bahwa di bagian utara dari segi potensi dan mungkin dalam buat proposal ya dari banding lain lebih unggul ya, luar biasa kekurangan itu ya. Sehingga lebih banyak dapat daripada Kecamatan bagian selatan. Selatan hanya 3 atau 4 grup ya. Nah jadi untuk itu saya berikan apresiasi, saya ucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan ada amanah yang diberikan. Tentu tidak hanya cukup berkumpul hari ini, namun bagaimana manfaatnya, ya. Manfaatnya sekarang mungkin per 15 orang, per KKF ada 10 orang mungkin per mata pelajaran ya. Namun bisa membias, harapan saya bias dari 15 menjadi 30, menjadi 70 dan seterusnya. Yang 10 berlipat ganda juga untuk menyampaikan ilmunya, menyampaikan informasinya kepada teman-teman yang tidak ikut, karena ini sangat terbatas ya. Nah ini yang pertama. Nah, untuk itulah saya selaku kepala kantor beragama berterima kasih atas semuanya ini, dan ini tidak dia datang dari langit tiba-tiba, tapi dengan ikhtiar kita. Salah satu ikhtiarnya melalui membuat proposal. Apa arti proposal? Proposalnya permohonan. Ya, kalau enggak kita bermohon, ya enggak kita melakukan enggak kita melakukan upaya ikhtiar, tidak akan bisa kita dapat. Ya, nah untuk itulah ketika kita dapat, maka 2 hal yang harus Bapak Ibu lakukan, termasuk pengurusnya ini, ya Ketua Pokja GMP maupun Ketua KKM, adalah laksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kerangka pembahasan kebijakan beragama Kabupaten Lombok Barat ya. Dari dasar inilah mengapa PPKB ini bisa dapat. Apa yang melatar belakanginya? Ya, jadi PPKB program keproses berkelanjutan ini adalah sebuah program yang dulu waktu saya kepala bidang tahun 2016-17 ini merupakan proyek dari Bank Dunia, ya, merupakan bantuan dari Australia dulu, the bank, ya. Nah dulu ada 5 madrasah yang jadi uji coba, termasuk ada yang salah satu madrasah negeri yaitu Min Bunia atau Min 1 Mataram itu, termasuk salah satu madrasah juga Al Ahyar di Bogor Pola, ada juga di Lombok Tengah 2. Itu yang jadi dicoba, dan dulu sempat ada pertukaran guru dan ke Australia selama 1 bulan. Waktu itu saya sendiri yang melepasnya, ada termasuk di kota dan dua-dua ya, dan menginap di tempat sekolah di mana mereka di job. Nah setelah itu dikatakan berhasil, maka pemerintah ya melalui KMA-nya ini kita lihat, ini dasarnya ini melalui ada memberikan proyek atau kegiatan prioritas. Dia ada KMA 38, ada KMA 18 ya, keputusan Menteri Agama yang membuat bahwa keproses berkelanjutan ini merupakan suatu kegiatan yang penting, suatu kegiatan yang untuk salah satu untuk bisa meningkatkan mutu guru melalui PPKB ini. Ya, karena sekarang berdasarkan data baik guru madrasah maupun guru di Kemendikbud, ya mutunya belum dikatakan maksimal merata dan dulu. Ya, di madrasah juga begitu. Ada madrasah yang bagus, ada yang menengah, ada juga yang biasa-biasa saja. Namun apapun julukannya, madrasah itu selalu siap. Mau kurikulum 13, mau kurikulum KPK, mau kurikulum Merdeka, siap semua madrasah. Betul tidak? Ya, walaupun belum disosialisasi. Bagaimana siap Merdeka, bilangnya. Nah, itu hebatnya madrasah. Ya. Nah, jadi madrasah dilawan, ya. Nah, dan madrasah sekarang cenderung menjadi pilihan, tidak menjadi alternatif. Ya, jadi sekarang baik swasta, lebih pondok-pondok yang maju seperti di sini, mungkin di Lukoyin maupun di Aziziyah maupun yang lain, ya, yang di Bagu maupun di Pancor maupun di Narmada, semua rata-rata menjadi pilihan. Para orang tua menengah, ya dulu orang-orang bawah yang masuk pondok, sekarang menengah, ya sudah banyak anak-anak yang masuk pondok. Karena dalam pondok paling tidak dia karakternya, perilakunya, ya akhlaknya bisa berubah. Nah itu, karena sekarang orang tua itu cenderung ingin instan. Melihat anaknya yang dilepas di sekolah, di SMA maupun di mungkin sekolah yang tidak mondok, cenderung mereka sering hura-hura. Bukan semuanya ya, cenderung gitu ya. Jadi sering juga tidak memaksimalkan waktunya, ya banyak pakai sepeda motor dan sebagainya, kumpul-kumpul. Tapi kalau di pondok, begitu dia sudah mondok, ya sudah ada aturan pondoknya, sudah ada kriteria mondoknya, ya mereka menjadi dibina, digembleng sana, ya walaupun ada kurangannya juga banyak. Ya, kadang-kadang kamar mandinya seharusnya untuk 20 orang diisi 40 orang. Ya, satu kamar mandi diisi sekian orang, satu kamar diisi sampai 30, padahal maksimal 15 untuk isinya.
Ini banyak kekurangan, sehingga anak-anak kita banyak juga yang koreng gitu ya. Tahu koreng? Genit-genit lah ibu-ibu ya, gatal-gatal. Nah itu akibat apa? Tidak kita menjaga kebersihan an-nazafatu minal iman itu. Ya, selesai itu kira kita ngepel, mungkin kurang kita suruh bersih, padahal kita kena perintah kalau ada itu, silahkan, pasti dia akan nurut. Cuma kadang-kadang kurang genem kita. Ini juga menurut penelitian dari Bank Dunia itu kekurangan kita. Ya, nah makanya sekarang Kementerian Agama itu dengan adanya sekolah-sekolah yang seperti MAPK, ada juga MAN-IC, Ihsan Cendekia, ya, dan juga beberapa boarding school yang kira-kira itu menjadi pilot project untuk memberikan layanan bagaimana dari segi kualitas, pemanfaatan dan sebagainya. Ya. Nah ini yang coba kita, dan salah satunya juga beberapa pondok juga sudah mulai meniru, tidak terlalu besar dia menerima siswa, namun dia mempertahankan mutunya, menangkan kualitas. Ada kadang-kadang pondok itu ingin lihat besar saja, menerima murid, tapi dia tampungnya tidak bisa menampung. Nama-nama ya, yang harusnya berstandar isi kalau MI itu udah punya standar isinya 25. Kalau dia Sanawiyah itu 29, kalau dia Aliyah itu ya 35 maksimal sampai 36. Tapi kadang-kadang begitu dia melihat animo masyarakat, dia mengisi sampai 40 sampai bahkan 45. Akhirnya apa? Kelas yang kecil menjadi tidak maksimal. Terjadilah kegaduhan, kadang-kadang dia maksimal mengajar ya dan sebagainya. Nah ini perlu menjadi pemikiran kita. Nah salah satunya Bapak Ibu dalam Pokja-Pokja ini diberikan wawasan memberikan pelatihan. Nah, mari kita lihat rujukannya. Nah ini dasar aturan ini ya, aturan daripada kegiatan ini. Pertama adalah PMA nomor 18 tahun 2020 tentang rencana strategis beragama tahun 2020-2024. Yang kedua adalah KMA nomor 38 ya tahun 2018 tentang PPKB ini. Nah ini dasarnya Bapak Ibu. Ya ini tentang pengembangan kepolisian berkelanjutan. Ya, PPKB, kalau PKB partai namanya nanti. Nah, jadi PPKB program, ya, pengembangan kepolisian berkelanjutan. Kadang-kadang sering kita lihat spanduk, apa PKB dia bilang, Partai Kebangkitan Bangsa jadinya. Ya, ada 2 P-nya, PPKB, program pengembangan kepolisian berkelanjutan. Ini KMA-nya, ya, yang tahapan-tahapannya. Nah, kemudian ada juga Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2000 tentang rencana strategis beragama 2020-2024. Ini dasar kita. Nah, jadi secara legal formal apa yang sudah dianggarkan ini memang sudah harus amanat undang-undang. Jadi tidak boleh dan tidak akan berkelanjutan, tidak perlu khawatir. Mungkin sekarang kita punya sasaran berapa puluh orang, mungkin besok ke depan meningkat. Tahun 2021 kemarin sasaran kita hanya sekitar 500 sekian karena 34 Pokja yang dapat. Sekarang 41 Pokja kita sasaran kita 900 sekian. Jadi meningkat. Ya sehingga jumlah guru kita yang baik yang negeri, yang sertifikasi maupun yang guru TF maupun yang non TF di Lombok Barat itu guru kita sebanyak berapa? Ada yang tahu? Data ini berapa? Sebanyak 5.960. Nah jadi karena kita punya guru 5.900 banyak itu. Orang jadi DPR Lombok Barat kan cukup 3.000 atau 2,5 mungkin. Jadilah dia provinsi 6.000 kan. Nah jadi ini dasar kita. Kemudian visi. Nah visi Kementerian Agama biar Bapak tahu sedikit apa Kementerian Agama kita secara nasional, yaitu Kementerian Agama profesional, handal, membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkeadilan berdasarkan gotong royong. Ya dari itu adanya ya. Jadi mewujudkan masyarakat yang soleh. Artinya inilah pondok pesantren madrasah di sini yang bisa mencetak ini. Walaupun sekolah nggak bisa, tapi berolah bertumbuh kepada bagaimana pendidikan pondok itu di madrasah itu. Ya, untuk itulah pemerintah sekarang tidak bisa memandang sekolah pondok pesantren karena sudah ada peraturan PP pemerintah nomor 34 bahwa madrasah pondok pesantren wajib dibantu pemerintah. Yang kanggo nanti tidak dibantu karena sudah ada dasarnya, tinggal punya daerah buat perdanya. Ya, tidak boleh dipandang sebelah karena yang bisa mendidik baca tulis melek huruf agama, melek huruf Arab hanya orang madrasah. Kita punya 5 mata pelajaran yang tidak diajar di sekolah. Kita punya Quran hadis, kita punya fikih, SKI, apalagi akidah halal dan bahasa Arab. Itu kekuatan kita. Sekolah ya hanya 5 mata pelajaran, hanya matematika, fisika. Kalau kita lengkap, matematika diajar, fisika diajar,
IPS diajar, ditambah mata pelajaran agama. Nah itulah keunggulannya madrasah. Nah ini ya, jadi visi kita ini ya. Nah Indonesia yang berdaulat artinya Indonesia yang utuh, ya, yang memegang 4 pilar. Apa 4 pilar itu? Ada yang tahu? Apa 4 pilar? Pak Ustaz, Ustazah, ini kita tes nih, apa 4 pilar yang kita pegang dan boleh kita keluar dari 4 pilar itu. Ya, undang-undang dasar 45. Apa lagi? Pancasila. Apa lagi? NKRI. Dan terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang dulu CAT ini buruk lulus ya. Nah, jadi satu. Jadi ingat 4 pilar itulah menjadi dasar yang untuk menjaga kedaulatan itu. Pertama apa? Pancasila. Kedua Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga NKRI. Dan terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jelas? Iya, kalau kita tes nanti bisa ya. Kita tes kalau ibu guru hari ini ya. Ya, jadi itu ya. Nah ini visinya. Nah kemudian misinya, kita punya misi juga ada, tapi tidak perlu kita bahas di sini. Kita bahas misi yang kelima dan 6, 45 ini, yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Inilah tugas kita. Ya, layanan yang merata itu pemerintah belum bisa maksimal ini. Kalau tidak ada madrasah, waduh bagaimana? Madrasah ini di mana ada gulung sana ada madrasah, benar tidak? Di mana dekat pantai pasti ada madrasah, ya. Di mana pinggir laut pasti ada madrasah, di mana ya pokoknya madrasah itu di tempat-tempat yang pojok yang sepi ada madrasah tumbuh. Itulah mencetak sumber daya manusia. Kalau sekolah pasti di tengah dia dekat kecamatan, SMP, coba lihat, ya SD juga. Kalau madrasah itu karena apa? Madrasah itu tumbuh dari masyarakat, dibina oleh masyarakat, dijaga oleh masyarakat. Itu hebatnya. Makanya madrasah jarang yang jiun, alias mati, ya, karena masyarakat yang jaga. Tapi kalau sekolah banyak yang jiun. Contohnya mana sekarang ada SMA PGRI atau SMP PGRI? Tidak ada sudah. Mana ada SMA Jana Marga, SMA Nasional pada dulu terkenal itu, ya, SMA Laboratorium, tidak ada, sudah jiun semua. Ya, nah madrasah itu kenapa? Dijaga dan dipelihara oleh masyarakat. Ini salah satunya. Yang kelima yang perlu kita lihat visinya meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Nah, jadi harus kita unggul salah satunya melalui pelatihan hari ini Bapak Ibu. Ya, nah, jadi ini secara singkat saja. Nah, kemudian pertanyaan kita apa kebijakan pendidikan agama itu berada di pada misi 4 dan 5 tadi. Layanan pemerataan dan mutu itu ada di kita di sana. Ya, divisi pendidikan agama. Nah, salah satu apa ini untuk meningkatkan mutu ini adalah salah satu kebijakan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK. Ini berdasarkan apa? PMA nomor 38 tahun 2018 tentang PPKB. Nah, jadi ini adalah dasar Bapak Ibu dilatih hari ini ya. Nah, sehingga saya perbandingan sekarang apa program saya. Nah, ini ada 5 yang Bapak Ibu lihat. RKM apa? Rencana Kerja Anggaran Rencana Kerja Anggaran Madrasah, atau EDM Evaluasi Diri Madrasah, atau ada BOS Madrasah. Ya, BOS sekarang sudah diterima tahap 3 sudah ya? Tahap 2? Belum sudah. Udah, kan 2 tahap kan per semester. Jangan-jangan sudah lupa habis belanja ya kan? Itu belum Pak. Nah, apa yang belum? Otomatis adjustment. Oh iya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau BOS sudah ya. Kemudian inilah yang salah satu 5 komponen program untuk mendukung ya mutu, mendukung layanan 5 inilah yang harus ada. Ya, yang kedua BKBA, bantuan kinerja dan modal afirmasi untuk kepala madrasah itu ya. Nah, yang ketiga AKMI, asesmen kompetisi madrasah Indonesia. Ini untuk para madrasah negeri itu diuji. Nah, dites ya sudah 4 tahun dilihat kembali apakah layak jadi kepala. Nah, jadi kan ada juga program ini pengembangan keproses berkelanjutan PPKB. Ini termasuk program unggulan ini. Dan yang terakhir ada EMIS 40. Nah, Bapak Ibu kuncinya untuk data guru semuanya itu ada di EMIS. Jangan sampai main-main dengan EMIS. Ya, terutama data jumlah siswa, jumlah guru, sarana prasarana, ya, dan sebagainya ada di EMIS semua. Jadi kadang-kadang kita lalai. Ini generasi 40 yang sudah maju nih. Kalau kita sudah usia 50 ini generasi sudah Z gitu namanya ya. Ya, kalau yang usia muda itu milenial ya.
Nah itu yang sedang mereka berpikir memikirkan negara ke depan itu ya. Kalau kita sudah usia 55 sudah menunggu ya apa namanya itu ya sudah menunggu ya akan menjelang apa mungkar akhir gitu ya. Nah, namun tidak boleh kita semangat, harus bersemangat. Ya, kemudian berikutnya kebijakan ya ini sama dengan tadi ini. Nah, kebijakan Kementerian Agama kaitan dengan bagaimana mereka mutu reform atau mutu guru, salah satunya dengan memberikan namanya bantuan untuk KKG, kelompok kerja guru tingkat MI, ya, bantuan MGMP untuk guru tingkat MTS aliyah, dan bantuan untuk pengawas, dan bantuan juga sekarang Jawa Barat dapat bantuan 4 lagi tambahan guru BK. Apa BK? Bimbingan kanseling atau BP zaman dulu. Itu ada 4 pokja sekarang kita tambahkan. Ya, alhamdulillah tumben sejarah guru BK dapat. Makin nangis kemarin Pak siapa yang buat Bunyamin itu. Yang karena pernah dilirik. Kemarin kita usahakan ya alhamdulillah guru BK bisa berkontribusi besok bisa bermusyawarah ya untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Ya, nah inilah untuk meningkatkan mutu itu ada yang 34 profesi dibantu itu ya dari 15 juta sampai maksimal itu adalah 30 juta. Nah, manfaatnya harapannya bisa nanti guru-guru itu 300 guru bisa ditata gitu ya. Ini harapan pemerintah. Nah, kemudian 5 komponen program ini sudah. Ya. Nah, kemudian penguatan 4 bentuk kebijakan seperti tadi AKG sudah, indikatornya. Nah, ini siapa yang melaksanakannya? Nah, ini bisa dari apa namanya itu dari sini untuk layanan Satuan Pendidikan Nasional, bisa juga data ya dari kelas 4 MI, bisa juga bagaimana akses pelatihan ya. Ini MI, MTS dan SMA, dan apa lagi kebijakan kita adalah bagaimana pemberdayaan juga dana-dana BOS melalui itu kebijakan kita kepala madrasah itu juga anggarkan. Kalau bosnya berlebihan, jangan fokus ke honor guru, bisa ditingkatkan untuk kualitas mutu guru. Ya mungkin adakan kegiatan pelatihan, gotong royong oleh dana bos, atau karena ada panggil narasumber pengawas atau narasumber dari LPMP, boleh juga dari dana bos. Ya, jangan bos itu hanya merehab yang kecil-kecil atau kamu beli barang-barang habis pakai, tapi ketika sudah butuh semua habis kebutuhan, bisa dilarinya kepada kualitas pendidikan guru. Ketika guru mengisi raport, ketika guru ada kegiatan raport elektronik, di sana lebih biaya dia. Salah satunya berikan dia makan minum, ya, berikan bila perlu kalau ada jam transport dia baru dia senang guru itu. Benar tidak Bapak Ibu guru? Ya, itu biasanya untuk ibu-ibu itu kan. Ya, jadi itu boleh kalau yang penting nanti tercantum di RKM-nya ya. Nah, baru ini capaian Kementerian Agama ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lihat. Para narasumber yang akan ditata nanti sini yang memberikan sebagai fasilitator, Bapak Ibu pengawas sudah ada. Memang mereka sudah dilatih ke Surabaya, ke Semarang, ke Jakarta, dan juga ke kemarin terakhir itu ke Makassar. Nah, kita punya fasilitator Agni, ya. Ini ada 3 orang pengawas kita yang sudah ada. Ini yang berhak nanti memberikan latihan. Ada juga RKM, ya, rencana kerja madrasah itu kita punya 2 orang pengawas, ada 2 orang, kemudian ditambah malah ada 5 orang lagi. Ya, nah kemudian PKBTK atau PKB ini ada 7 orang, termasuk 4 orang dari guru. Ini akan memberikan pelatihan dan tidak boleh narasumber selain ini, karena nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kami beragama kebijakan, ya, kemudian pengawas bina hadir ini, ya, kemudian ada narasumber nanti yang memang kompeten yang sudah ditata, itulah yang akan menjadi narasumber. Yang ini program sudah kita laksanakan. Dan Jawa Barat termasuk pengawas yang paling banyak yang mendapatkan sebagai fasilitator. Karena kami dorong guru-guru ke boleh berhak ketika ada nanti online berdaftar dia, ya, kepala kelas 3 juga ini, ya, jadi kepala ibu-ibu yang lain juga berhak, silakan. Kalau menganggap diri mampu, boleh kita daftar. Ya, nanti saya buatkan rekomendasi ya. Nah, kemudian baru capaian Pokja Jawa Barat. Nah, ini bandingkan Bapak Ibu. Inilah anggaran yang tahun 2021. Jadi kita terbuka kebijakan kita, tidak boleh siapapun melihat. Ya, karena kita benar-benar melaksanakan. Nah, tahun 2021 dulu kita dapat Pokja hanya 33. Sasaran guru kita 502 guru. Uangnya sekitar 900 juta. Inilah tadinya ya. KKG untuk kelompok 2, MGMP berbanyak 22, KKM 8, dan Pokjawa 1.
Nah ini yang sudah kita laksanakan 2021. Nah sekarang 2022 Bapak Ibu lihat ini kebijakan kita bicara, ya. Nah inilah bandingkan mana lebih besar 2002 2021. Mana lebih besar? Besar. Berapa? Ini 22 masih ini 2021. 22. Kan tadi dikatakan 2021 kita hanya mendapatkan 34. Sekarang kita mendapatkan 42. Alhamdulillah. Target kita nanti 2003 harus juga lebih besar lagi. Kalau dia sama hari ini dan hari kemarin termasuk orang apa dulu? Rugi. Harus hari ini lebih baik dari hari kemarin, baru orang yang beruntung. Ya, itu juga kalau kita mendapat sesuatu dari pusat harus kita coba untuk kita terus kawal dia kawal. Nah jadi ini saran kita KKG di 10 dulu 2 sekarang di 10. Ini buat kita sebagai tahu ini. Ya. Kemudian kalau dulu yang GMP 22 sekarang di 16 turun. Sekarang naik KKG-nya. Kemudian KKM dulu berapa sekarang di 4. Ya. Apa MG nah guru BK itu ini. Kalau dulu enggak ada enggak? Enggak ada, ini sejarah baru ini. Maka yang jadi guru BK, guru BP senyumlah sekarang. Bisa dia bermusyawarah. Nah itu, kemudian KKM dulu 1, 8 jadi 12. Ini tambah dengan 42. Dulu 500 sekarang jadi 708 sasaran kita. Dulu uangnya 900 sekarang jadi 1,100 M. 1 miliar 100 juta. Nah udah beli kerupuk pelok di ruangannya kan? Pelok dia ada es mambu, pelok ada banjir gitu kan? Nah sekarang itulah dibagi-bagi termasuk hari ini di 3 Pokja di KKM apa namanya Kandenul Koyim KPU. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu bisa menikmati. Paling tidak dapat ilmu, ya, kemudian dapat bertukar informasi, dan yang ketiga dapat berkah snack dan makan. Insya Allah hari terakhir dapat transport mungkin ya. Nah jadi inilah namanya keberkahan. Ya bisa ketemu ke silaturahmi itu panjang umur kita ya. Ya gitu. Ini programnya dan kemudian persentasenya ini. Ya. Jadi yang biru itu yang sudah kita capai. Ya nanti kalau sudah program 2001 dan 2 selesai maka kita akan sudah menatar guru 1230. Masih berapa? 476 guru yang belum mengikuti. Banyak tidak? Banyak. Inilah ikhtiar saya harus kita selesaikan. Dari sekian ini ada paling bawah itu ini sebagian biru itu ya sudah persakit, yang belum itu yang merah masih banyak. Nah berapa jumlah guru kita? Berapa? 5.995. Banyak itu. Kalau kita kampanye menang kita, asalkan kita kompak. Tapi suaranya kan udah beda. Itulah Indonesia, demokrasi kan. Tidak bisa kita paksa ya. Nah tapi ini sebagai pengetahuan kita. Terakhir kesimpulan. Nah ini kesimpulannya. Baca sendiri. Ya, jadi itu ya. Jadi selesai. Nah inilah gunanya saya ingin satukan dan cukup 20-25 menit tuntas. Dan sekarang sudah jam 11. Perkiraan saya tadi jam 11 tepat sebenarnya. Tapi kalau mengatur waktu akhirnya lambat sekian menit gitu ya. Nah inilah kebijakan kami di Kementerian Agama. Sekali lagi pesan saya selaku kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, ikutilah apa yang hari ini kita mendapat rezeki untuk kita ketemu bermusyawarah, maka tuntaskanlah sampai selesai. Dan yang kedua, begitu selesai jangan lari kita dengan laporan. Laporan itu ada 2. Ada laporan pertanggungjawabannya itu ada 2 ya, ada laporan keuangan dan ada laporan kegiatan. Ingat para bendahara nih, para Pokja. Perwakilan itu apa? Mulai dari surat menyurat, SK ya sampai kepada pemanggilan narasumber ya sampai kepada putu-putu itu laporan kegiatan. Kalau laporan keuangan yang ditandatangani mulai dari transport Bapak Ibu, mungkin nanti ada transport narasumber dan sebagainya, itulah namanya laporan pertanggung keuangannya. Itu harus sudah tuntas, maka baru dikatakan tuntas kegiatan itu. Kalau itu belum tuntas, walaupun sudah dilaksanakan dan belum laporan, dianggap oleh belum melaksanakan kegiatan. Terima kasih sekali lagi dan mari kita semangati semuanya agar Madrasah Lombok Barat itu hebat dan terus meningkatkan mutu dan kualitas. Buktinya kemarin kompetisi sains Madrasah Lombok Barat juara umum untuk mewakili TV. Ya, dari 4 mata pelajaran kita wakili juara umum itu ada matematika, tingkat MI, ada fisika, ada biologi ya dari Nurul Hakim, dan ada dari Kapex ini Aziziah itu yang mewakili geografi kalau salah. Jadi 4 dan semuanya dari swasta. Jadi hebat swasta ini. Tepuk tangan untuk swasta. Ya.
swasta semuanya mewakili. Ya, kemarin itu dari KSN kompetisi sains mana artinya apa? Mana swasta itu jangan diremehkan. Ya, jadi bisa mengalahkan. Karena juga kita menjadi juara umum lagi untuk apa? Por seni, pekan olahraga seni pondok pesantren. Ya, dari 10 kabupaten kota, Lombok Barat mengirim 5 yang terbaik juara umum untuk wakili NTB juga ke Solo nanti, Surakarta. Alhamdulillah. Pondok pesantren mana? Ada pondok pesantren yang di Kediri 2, ya ada di Gerung juga 1, dan mana lagi itu yang, tapi ada yang gugur 1, yang pencak silat, karena dia begitu kita cek sudah juara provinsi, begitu mau di upload data pondoknya, emisnya ternyata belum terdaftar di pondok pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gugur otomatis. Nah ini salah kita hanya karena yang bertanding lah khusus untuk pondok pesantren yang sudah terdaftar di pondok pesantren. Makanya semua yang punya pondok ini kalau ada kegiatan-kegiatan nasional jangan sampai malas ikuti dia, daftar. Kalau sudah daftar siapa tahu jadi juara, dapat uang saku, dapat gratis hotel, ya dapat penginapan, ya dapat perjalanan dan sebagainya anak kita. Dan gurunya juga diikutkan sebagai guru binanya yang kita biayai itu, ya. Nah jadi ini harapan saya dan semuanya mudah-mudahan kita sehat, ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti segera menerima uang sertifikasinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita buka kegiatan Pokja yang 3 itu matematika, ya, bahasa Inggris, ya, dan kelompok kerja madrasah, betul ya? Ya, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat yang sudah memberikan materi dan membuka acara MGMP dan Pokja KKM ini secara resmi. Maka selanjutnya adalah sesi berikutnya, tentu sebagaimana yang disampaikan tadi, kita kembali ke ruangan kita masing-masing untuk mengikuti materi selanjutnya yang diberikan oleh Fasda dan narasumber. Yang demikian acara pembukaan ini sudah dilaksanakan dan terima kasih. Maka kita tutup acara pembukaan dan materi kebijakan agama oleh Bapak Kemenang dengan ucapan alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.